Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kata lima rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah karena dengan izin dan ridha-Nya malam hari ini kembali kita dipertemukan di tempat yang kita cintai ini, di masjid, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di tempat ini menjadi catatan amal saleh kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita bacakan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari terus kita berselawat baik dalam kesendirian kita agar Allah berikan kemuliaan dan kelak di yaumul kiamah kita semua mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata lima rahimakumullah, hari ini kita masih berada di bulan Zulqa'dah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya malam hari ini kita akan baca satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan bulan ini, yaitu surah At-Taubah. Silakan dibuka surat At-Taubah ayat 36. Surat At-Taubah ayat 36. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا suaranya hilang. Ayat 36. Taubah 36. Kita ulang bersama. At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahra. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum ذلك
الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Barakallahu fikum jami'an. Kata lima rahmakumullah. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud dengan 12 bulan yang Allah sebutkan dalam ayat ini, di mana Allah katakan sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Jadi ada 12 bulan. Tapi bulan yang dimaksud ini adalah bulan Hijriah, bukan bulan Masih ya. Dan itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang dituangkan oleh Allah dalam kitabnya, di mana Allah perjelas dalam ayat ini 12 bulan itu 4 diantaranya adalah Allah sebut dengan bulan yang dimuliakan atau bulan-bulan haram. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Sering kita sebut dengan Syahrul Hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Jadi penjelasan ini Allah jelaskan dalam kitabnya, dan ini menjadi keterangan yang kita bisa dapatkan dalam syariat kita, dalam agama yang lurus ini. Maka poin dari 4 bulan itu Allah ingatkan dalam ayat ini. Di 4 bulan ini Allah ingatkan kepada kita, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan pernah kalian berbuat zalim. Jangan pernah kalian melakukan praktik-praktik kezaliman di 4 bulan ini. Bukan berarti bulan yang lain boleh, bukan. Ya, karena kalau kita baca ilmu ulumul Quran itu ada istilah mantuk dan mafhum. Jadi mafhum ayat ini kalau 4 bulan tidak boleh, berarti yang lebihnya juga, yang lainnya juga tidak boleh. Gitu. Mafhumnya seperti itu. Bukan nanti terus yang nggak boleh di 4 bulan nih, berarti yang sekian bulan boleh, ya enggak. Jadi jangan memakai ayat pakai dalil seperti itu. Jadi kenapa Allah larang berbuat zalim di 4 bulan ini, khususnya 4 bulan ini? Karena Allah muliakan bulan ini. Karena bulan inilah Allah muliakan. Jadi Allah ingatkan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Nah, yang 4 bulan itu apa saja? Disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini Rasulullah sampaikan dari riwayat oleh Abu Bakrah, di mana Abu Bakrah menjelaskan, meng-share kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu haji, ya,
pada waktu haji. Di waktu beliau haji wada, beliau sampaikan dalam khutbahnya. Apa khutbah beliau? Di antaranya adalah kata beliau as-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya, ada 12 bulan. Yaitu bulan apa saja? Muharram. Yang 12 bulan itu apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini harus hafal ini. Biasanya bulan ini enggak dihafal nih. Yang dihafal Januari sampai Desember mah hafal. Karena memang tiap bulan gajian. Jadi gampang ingatnya. Jadi kalau suruh bulan-bulan hijrah mikir-mikir kita. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal ya, insyaallah. Nah, kita hari ini berada di Zulqa'dah. Karena Zulqa'dah ini masuk bulan haji. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu, bulan-bulan haji itu sudah jelas. Mana bulan haji itu? Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itu disebut dengan bulan-bulan haji. Nah, kata lima rahimakumullah, jadi kata Rasulullah, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di 12 bulan itu ada 4 bulan yang Rasulullah sebut dengan bulan-bulan haram. Salasatun mutawaliyatun. 3 bulan itu berturut-turut. Ada 3 yang berturut-turut, sedangkan yang 1 terpisah kata beliau. Yang berturut-turut itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Sedangkan Rajab wa Rajab Mudhar kata beliau. Rajab itu terpisah. Ya, dia adalah baina Jumada wa Sya'ban. Rajab itu antara Jumada dan Jumadil dan Sya'ban. Ya, Rajab Jumadil Ula, Rajab baru Sya'ban. Jumadil Tsani terus Sya'ban. Di Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Nah, kata Rasulullah, sedangkan Rajab itu berada antara Jumada dan Sya'ban. Nah, 3 yang berturut-turut, 1 terpisah. Nah, dan hari ini kita berada di bulan Zulqa'dah. Nah, Allah ingatkan di bulan 4 bulan ini jangan sampai kalian berbuat zalim. Jangan sampai kalian berbuat maksiatan, kezaliman. Allah ingatkan. Li fala tadlimu fihinna. Khususnya di 4 bulan ini. Sekali lagi bukan berarti bulan yang lainnya boleh, tidak. Ya. Karena memang harus kita pahami seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ya, ada mafhumnya, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah namanya. Ya, kalau kita kaji ulumul Quran, sana ada ilmu namanya ilmu mantuq dan mafhum. Mafhum itu dibagi 2, ada mafhum muwafaqah dan ada mafhum mukhalafah. Ada ayatnya tersirat, mantuknya tersirat, tapi ada makna tersirat. Nah, gitu. Itu ada di ulumul Quran. Jadi kajian ulumul Quran itu banyak, ya. Belum kajian tafsirnya lagi, model tafsir itu banyak sekali. Taib. Nah, kata lima rahimakumullah. Jadi kalau kita bicara tentang kezaliman yang diharamkan, yang tidak dibolehkan oleh Allah dalam ayat ini, maka para ulama membagi kezaliman itu menjadi 3. Ya. Kezaliman, model kezaliman itu ada 3 model. Ya, 3 model kezaliman. Pertama, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ada model, ada zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba itu berbuat zalim kepada Allah. Ya. Bagaimana bentuk kezalimannya? Ketika dia mensekutukan Allah. Ketika dia mensekutukan Allah, maka itu adalah praktik kezaliman. Maka itulah sebabnya Luqman Al-Hakim, Luqman ini yang Allah cantumkan namanya menjadi nama surat dalam Quran. Padahal dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang rasul, tapi dia ada hamba Allah yang saleh. Bahkan dalam riwayat disebutkan dalam Ibnu Katsir, dia adalah najjaran. Luqman ini adalah tukang kayu. Subhanallah, tukang kayu. Tapi saking solehnya, Allah abadikan namanya jadi sebuah surat. Dan Allah kasih dia al-hikmah. Ya, al-hikmah. Hikmah itu apa artinya? Ilmu yang dimana kalau dia sampaikan tidak perlu pakai teriak-teriak, dia cukup membawakan tamsil. Contoh, Luqman ini pernah, karena dia seorang budak, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, dijelaskan. Dia seorang budak, bahkan sehari-hari kerjanya ada tukang kayu. Dipanggil oleh tuannya. Satu ketika dipanggil oleh tuannya, "Wahai Luqman, sini kau." Kata Luqman, "Ada apa wahai tuan?" Karena dia seorang budak. Maka dikatakan oleh tuannya, "Kau potongkan saya, sembelihkan saya kambing ini untuk kita makan bersama tamu-tamunya." Lalu kata tuannya, "Kalau nanti kamu sudah selesai potong, lalu ambil 2 daging yang baik, berikan ke saudara saya. Daging yang terbaik, 2 daging yang terbaik." Pendek cerita, Luqman melakukan tugasnya, dia potong, dia sembelih kambing. Habis dia selesai, karena tuannya tadi minta 2 daging yang paling baik, maka dia bawakan, "Wahai tuan, ini daging yang Anda minta yang paling baik." Dia bawakan lidah sama hatinya, sama jantungnya dibawa. "Inilah daging yang terbaik yang Anda minta." Jadi sebutkan tafsir Ibnu Katsir, dalam waktu yang agak lama berlangsung ya, berjalan kehidupan dan seterusnya, kembali lagi tuannya manggil dia. Lalu dia diminta untuk melakukan hal yang sama. Kata tuannya, "Wahai Luqman, kau potongkan saya kambing ini. Lalu nanti kalau kamu sudah selesai potong, lalu ambil 2 daging yang terburuk, yang terjelek, yang terjelek. Berikan saya daging yang terjelek." Kata tuannya. Maka si Luqman melakukan tugasnya dengan baik. Dia selesai sembelih, dia datang ke tuannya, "Wahai tuan, ini daging yang terburuk yang Anda minta setelah saya potong." Apa yang dikasih oleh tuannya, oleh Luqman? Yang dia kasih sama. Dia berikan lidah sama jantung sama hatinya. Sehingga tuannya penasaran. Tuannya penasaran, "Wahai Luqman, dulu waktu saya minta kamu berikan saya daging yang terbaik, kau berikan lidah sama hatinya. Hari ini aku minta daging yang terburuk, yang terjelek, kau berikan hal yang sama." Kata tuannya, "Ada apa dengan 2 daging ini?" Ini hebatnya Luqman. Jadi dia tidak perlu ceramahin bosnya, cukup dia bawa daging tadi. Ya, nggak perlu dia ceramahin bosnya. Begitu dia ditanya, baru dia jelaskan, "Wahai tuan, ketahuilah bahwa 2 hal inilah yang menentukan segala-galanya dalam hidup ini. Jikalau baik lisannya orang, maka dia akan menjadi orang baik. Lisan dan hati ini menentukan." Ya, maka apa kata Rasulullah? "Salamatul insan fi hibdil lisan." Selamatnya manusia orang itu tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Ini lisan, ini lidah ini tidak bertulang, tapi kalau udah ngoceh bahaya. Ya. Kalau sudah memfitnah bahaya. Jadi itu kata Luqman. Jadi lisan ini sangat bahaya. Begitu juga hati. Hati ini juga sangat menentukan.
Maka Allah juga melihat orang itu dia dari apa? Dari hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak lihat model kalian, tampanmu jelek apa, biasat kalian tidak dilihat oleh Allah, tapi dilihat adalah hati kalian. Jadi hati ini kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Dalam jasad manusia ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Dalam jasad fisik manusia ini ada segumpal daging yang kalau dia baik, baik semua jasadnya. Kalau dia rusak, rusak semua jasadnya. Itulah hati. Ya. Jadi itulah Luqman. Hebatnya Luqman. Jadi enggak perlu ceramain bosnya. Enggak perlu ceramain tuannya, cukup dia kasih daging ya, segumpal hati dan dia dikasih lidah. Maka apa kata Allah? Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Kami telah berikan Luqman itu hikmah, ilmu yang luar biasa. Maka apa kata Allah dalam ayat yang lain? Siapa orang yang diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang telah Allah berikan hikmah, ilmu hikmah ya, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwafillah. Jadi Luqman mengingatkan kepada anak-anaknya supaya apa? La tusyrik billah. Jadi kata Luqman, dan itulah badikan dalam Al-Quran, nama suratnya surat Luqman. Apa kata Luqman? Allah ingatkan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya sebagai bentuk ya nasihat yang luar biasa, di mana Luqman mengatakan, wahai anak-anakku, la tusyrik billah, jangan pernah mensekutukan Allah. Jangan pernah berbuat kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan itu ada kezaliman. Dan ada zalim. Kezaliman yang sangat-sangat besar. Itu kata Luqman. Dan ini diabadikan oleh Allah. Nasihat ini untuk kita hari ini. Nah, maka ya kata lima rahimakumullah. Jadi bentuk kezaliman pertama adalah zalim kepada Allah, bentuknya adalah kesyirikan. Nah, maka Allah ingatkan dosa kesyirikan ini adalah dosa yang sangat besar. Dia kezalimannya dosa yang tak terampuni. Jadi kezaliman ini dosa yang tak terampuni. Kalau dia tidak tobat, maka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Kalau dia mati membawa kezaliman, kesyirikan, belum sempat dia bertobat dari kesyirikan, lalu dia mati, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dosa besar. Dalam surat An-Nisa Allah sebutkan 2 kali. Dalam surat yang sama Allah sebutkan tentang kesyirikan 2 kali. An-Nisa 116 sama juga di An-Nisa yang ada 2 kali disebutkan oleh Allah. Pertama, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Itu di ayat yang pertama. Lalu yang kedua, di ayat yang lain, di ayat 119 Allah katakan, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi 2 kali Allah sebutkan ya dalam surat An-Nisa tentang kesyirikan itu. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan, dosa orang-orang yang berbuat syirik. Tetapi Allah akan mengampuni dosa selain itu. Dan barang siapa yang berbuat kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad iftara itsman 'azima,
maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi isman azima itu dosa besar. Itu yang pertama. Lalu di ayat yang berikutnya, di ayat 116, dalam ayat yang ayat yang berbeda di akhirnya, awalnya sama, akhirnya berbeda. Lalu Allah katakan, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mensekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat dan kesesatan yang sangat-sangat jauh. Ini. Jadi kata Imam rahimakumullah, betapa dosa syirik itu sangat besar dan tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia bertobat, sebelum dia mati dia bertobat, kembali kepada Allah, maka Allah ampuni dosa syirik itu. Jadi intinya tidak ada dosa yang tidak diampuni kecuali kalau dia bertobat. Tapi kalau dia tidak tobat, tidak kembali kepada Allah, atau membawa dosa itu sampai dia menghadap kepada Allah sampai mati, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dosa yang sangat besar itu adalah dosa kesyirikan, termasuk dalam kategori zalim. Nah, apa akibat kezaliman atau apa akibat kesyirikan? Kalau orang berbuat syirik, apa akibatnya? Adakah pengaruhnya dalam amalnya? Sangat ada, sangat besar. Ada. Jadi kalau orang berbuat kesyirikan, melakukan praktik kesyirikan, itu berpengaruh kepada amalnya. Artinya apa? Amal-amalnya menjadi terhapus, tidak diterima oleh Allah amalnya. Jadi sehebat apapun dia ibadah, sehebat apapun sholatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, tapi kalau dia melakukan praktik, masih melakukan praktik kesyirikan, maka tidak akan diterima amalnya, terhapus semua. Dan itu Allah pastikan dalam surah Az-Zumar. Ya, Az-Zumar ayat 65. Antum bisa cek dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah katakan, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kata Allah, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Dari Allah menyebutkan dalam ayat ini, kata At-Tabari menjelaskan, di mana Allah telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, nabi dan rasul sebelummu, di mana la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. La in asyrakta billahi syai'an ya Muhammad la yubattilanna 'amaluka wa la tanalu bihi thawaban wa la tadruka jazaan illa jazaan min man asyraka billah. Jadi kata At-Tabari, kalau engkau melakukan praktik kesyirikan wahai Muhammad, jadi ini juga untuk umat Nabi Muhammad kita. Jadi dalam kaidah tafsir disebutkan, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi pelajaran yang bisa diambil itu dilihat dari keumuman lafaznya, bukan dikhususkan sebabnya. Ayat ini memang turun kepada Rasulullah, diingatkan oleh Allah karena khitabnya kepada Nabi. Tapi bukan berarti hanya untuk Nabi, berarti untuk umatnya juga. Seakan-akan ingin dikatakan, wahai umat Nabi Muhammad, jika kamu mensekutukan Allah, jika kalian berbuat kesyirikan, maka apa? Terhapuslah semua amal-amalmu. Kira-kira gitu. Jadi harus kita pahami kaidah tafsirnya juga. Jadi kalau nanti ada ayat turun kepada misalnya si fulan, si A, si B, ya, atau taruh misalnya ayat ini turun kepada Rasulullah, khitabnya kepada Rasulullah, bukan berarti ayat ini hanya untuk Nabi Muhammad, tapi untuk kita juga sebagai umatnya. Maka dalam kaidah tafsir disebutkan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran ibrah yang bisa diambil dari umum lafaz itu dilihat dari keumuman lafaznya, bukan dilihat dari kekhususan sebab turunnya ayat. Itu cara kita memahaminya. Maka kata At-Tabari,
ayat ini memang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan berarti tidak berlaku kepada umatnya. Maka apa kata Allah? La in asyrakta, jika engkau mensekutukan Allah, wahai Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, maka la yahbatanna amaluka, terhapuslah semua amal-amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan kelak kamu di yaumil qiyamah la takunanna minal khasirin, la takunan minal halikin bil israk, kalian akan menjadi orang-orang yang binasa. Kata Tabari, kalian akan menjadi orang yang celaka. Kenapa? Karena praktik-praktik kesyirikan itu. Jadi wanti-wanti, waspada, namanya kesyirikan. Dan sekarang di zaman modern ini bentuk kesyirikan itu sangat banyak. Jadi jangan pernah berpikir bentuk kesyirikan itu cuma datang nyembah berhala. Tidak. Hari ini banyak bentuk kesyirikan itu. Percaya ini, percaya itu, ya, menganggap ini punya kekuatan, menganggap ini punya kehebatan. Banyak praktik kesyirikan hari ini, ya, yang dikemas dengan dunia modern. Dihati-hati juga. Nah, kalau itu sampai merusak akidah kita, nauzubillah min dzalik, maka terputus, hapuslah semua amal-amal kita. Dihati-hati. Nah, maka kalau kita terhindar, ya, bisa menjaga diri di praktik kesyirikan ini, apa jaminan Allah? Dalam surah Al-An'am ayat 82 Allah katakan, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang mengaku beriman, ya, menyatakan dirinya beriman kepada Allah, lalu apa? Keimanannya tidak dia campur adukan dengan praktik kezaliman. Zalim di sana adalah kesyirikan. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, lalu dia tidak campur adukkan keimanannya dengan praktik-praktik kesyirikan, kezaliman, maka dua janji Allah bagi mereka. Kata Allah, pertama, mereka akan diberikan rasa aman, ya, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dalam hidupnya, aman. Kata aman, faulaika lahumul amnu, aman, ya, imannya dijaga, kehidupannya dijaga, semua diaman. Itu pertama. Yang kedua, wahum muhtadun, mereka akan senantiasa dalam bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu taala. Itu kalau kita jaga, ya, kalau kita jaga akidah kita dari praktik-praktik kesyirikan. Jadi jaga dia agar Allah berikan kita rasa aman, Allah bimbing kita dalam hidayahnya. Dan memang nyata jelas, kalau kita jauh dari praktik-praktik kesyirikan itu, hidup ini aman, nyaman, ya, insya Allah Allah jaga. Tapi kalau sudah coba-coba, ya, datang ke orang tidak normal, percaya kekuatan ini, gitu, pasti hidup Anda tidak akan tenang. Pasti, itu pasti. Ya, maka hindari hal-hal seperti itu, supaya Allah jaga kehidupan kita. Jadi Allah jamin dengan rasa aman. Nah, kata Imam rahimakumullah, jadi itu kezaliman yang pertama. Jadi ada zalim, model zalim yang pertama ada zalim kepada Allah, dan bentuknya adalah kesyirikan. Dan yang kedua, kita bersingkat waktunya pendek. Yang kedua, zalim kepada sesama. Itu juga dosa besar. Hati-hati juga. Berbuat zalim kepada sesama. Apa akibatnya? Ini pun akibatnya terkurasnya semua amal kita. Jadi kalau kita melakukan praktik kezaliman ini, akibatnya kelak ketika kita sudah kembali menghadap kepada Allah, maka terkuraslah semua amal-amal saleh kita. Pahala amal kita terkuras ludes. Apa sebabnya? Karena kezaliman, praktik kezaliman. Dan itu disebutkan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Ya, kata para sahabat, qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'.
Ya Rasulullah, menurut kami, kata para sahabat, menurut yang kami pahami, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham, nggak punya duit, nggak punya uang, nggak punya dolar, nggak punya real, mungkin dirham. Karena dirham pada saat itu menjadi mata uang, mata apa? Jadi pakai transaksi. Jadi kata mereka, yang nggak punya uang, nggak punya dirham, itulah orang yang muflis, bangkrut, dan wala mata, nggak punya kekayaan. Faqal, maka Rasulullah menjawab. Rasulullah menjelaskan. Rasulullah lalu memperbaiki jawaban sahabat tadi dengan mengatakan, wahai sahabatku, innal muflisa, sesungguhnya muflis itu min ummati, yaitu dari umatku, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadafa hadha wa akalama hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nar. Nauzubillah min dzalik. Jadi kata Rasulullah, nanti ya yang namanya muflis dari umatku, kata Rasulullah, di mana? Pada hari kiamat adalah ada orang-orang yang datang kepada Allah dan bawa pahala salat. Dia datang kepada Allah dengan pahala puasanya yang banyak, pahala salatnya dia banyak, pahala sedekah zakatnya banyak sekali. Tetapi apa kata Rasulullah? Tapi satu sisi dia pernah qad syatama hadza. Waktu hidupnya dia pernah menguntuk, pernah menyumpah, pernah mencaci maki, ya, pernah menghina, pernah memaki orang. Ya, itu mana qad syatama hadza. Jadi selama pernah di waktu hidupnya dia banyak pahalanya. Ya, pahala puasa dia banyak, pahala zakat dia banyak, pahala salat dia banyak. Saking banyak pahalanya. Ya, tetapi satu sisi waktu dia hidup dia pernah apa? Qad syatama hadza, kata Rasulullah. Datang orang-orang yang pernah dia kutuk, pernah dia sumpahi, pernah dia caci maki, pernah dia hina, pernah dia maki dan seterusnya. Waqafa wa qadafa hadza, pernah datang juga orang-orang yang pernah dia jelekin. Pernah dia jelekin, pernah dia fitnah. Datang juga orang yang pernah dia cemarkan nama baiknya. Subhanallah. Datang juga orang-orang yang pernah dia memburuk-burukkan nama orang dan seterusnya, dia mengumpat orang. Datang juga. Wa qadhafa hadza wa akala ma hadza, datang juga orang yang pernah dia makan harta orang. Ya, harta orang yang pernah dia makan. Dia orang-orang yang pernah dia makan hartanya datang juga. Maksudnya apa? Dia ambil harta orang dengan secara batil. Dia makan harta orang lain dengan batil. Datang juga. Lalu apa? Wasafaka hadza, wasafaka dam hadza. Datang juga orang-orang yang pernah dia tumpahkan darahnya. Dia pernah bunuh, dia pernah alirkan darahnya. Nauzubillah min dzalik. Bayangkan dulu pemilihan 2000 berapa ini? Berapa orang mati? 800 orang mati. Bayangkan 800 orang dibunuh oleh oknum yang enggak jelas. Nauzubillah. Bayangkan itu datang nanti di hari kiamat menuntut haknya di hadapan Allah. Hari ini mungkin dia banyak amal solehnya, tapi nanti orang-orang yang pernah dia bunuh, pernah dia zalimi, pernah dia rampas haknya, datang menghadap kepada Allah. Yang pernah dia makan hartanya dengan zalim, dengan batil, bahkan yang wasafaka damahada, dia pernah tumpahkan darahnya, dia pernah bunuh dia. Nauzubillah. Wa daraba hada, dia pernah pukul. Orang-orang yang pernah dia pukul datang. Ya, dia pernah pukul, dia pernah benturkan, dia pernah tabrak, dia pernah tampar, dia pernah fitnah, dia pernah ambil hak orang, dia pernah caci, dia pernah mungkin ya membuat orang menjadi apa? Rusak namanya. Nauzubillah min dzalik. Ini datang, kata Rasulullah, datang menghadap kepada Allah lalu minta apa? Keadilan di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Orang-orang yang pernah dia pukul, yang pernah dia caci maki, yang pernah dia rampas haknya, yang pernah dia fitnah, yang pernah dia rusak namanya, nama baiknya dia rusak, ini datang menghadap kepada Allah untuk apa? Minta keadilan. Minta keadilan. Kenapa? Karena di dunia dia tidak bisa membalas, di dunia dia tidak bisa berbuat. Karena kalau dia membalas nggak punya kekuatan. Akhirnya apa? Kita nanti tunggu saja di hadapan Allah. Itu loh. Jadi jangan main-main juga. Hari ini kita banyak hak-hak kita dirampas mungkin, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya akhirnya nanti kita akan mengatakan apa? Kita tunggu saja nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya akan jelas. Ya. Sehingga Rasulullah katakan apa? Maka apa? Diambillah kebaikan-kebaikan dia tadi, amal-amal solehnya tadi. Ya, dari sodakoh, dari solat, dari puasanya diambil oleh Allah. Lalu apa? Diberikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi tadi, yang pernah dia rusak nama baiknya, yang pernah dia fitnah, yang pernah dia pukul, yang pernah dia bunuh, dan seterusnya. Diambil lalu diberikan kepada orang-orang ini. Dan aneh bin ajaib, orang-orang yang pernah dia zalim ini pun belum habis juga. Sementara amal kebaikan, amal ibadahnya sudah habis, orang-orangnya belum habis. Ya kan? Sudah habis, amal pahalanya sudah habis, tapi orangnya masih belum habis juga datang kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Dosa orang-orang ini diambil juga oleh Allah, lalu ditumpahkan ke dia. Ya? Diambil lalu diberikan ke dia, sehingga apa kata Rasulullah? Faturihat, ya, alaihi summa turihat finnar. Kemudian orang ini yang tadi tinggal selangkah masuk surga, enggak jadi masuk surga. Kenapa? Karena gara-gara praktik kezaliman tadi. Sehingga Rasulullah katakan, kemudian dosa-dosa orang-orang yang pernah dizalim diambil oleh Allah, ditimpakan ke dia, summa turiha finnar. Kemudian orang ini dilemparkan ke neraka jahanam. Waliyadzubillah min dzalik. Ini akibat kezaliman, ikhwafillah. Jadi hati-hati. Kalau kita hari ini mungkin dalam bergaul, dalam kehidupan kita memang pernah berbuat salah, khilaf sesama, baik dengan ucapan, perbuatan, tutur kata, perilaku, maka hari ini jangan pernah berhenti untuk saling maafkan, minta maaf. Mungkin ada khilaf, ada salah, maka bagus. Ya, tradisi saling memaafkan itu sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena ada kadang-kadang kita nggak sengaja berucap, perilaku kita nggak sengaja membuat orang tersinggung, membuat orang tersakiti, kadang nggak sengaja. Maka hari ini kita lakukan, ya, minta ridhanya, minta dimaafkan. Itu bentuk memang kita lemah. Jangan sampai nanti menghadap kepada Allah lalu ini dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu diproses di hadapan Allah, lalu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nauzubillah min dzalik. Jadi selesaikan hari ini. Ya, kalau kita memang pernah berbuat salah, ya, berbuat dosa atau pernah menyakiti orang dengan ucapan, dengan perbuatan, jangan pernah malu untuk minta maaf. Jangan pernah malu untuk minta maaf. Kenapa? Karena saat itu mungkin kita khilaf, kita lupa, dan seterusnya. Karena itulah sifat manusia yang ada pada diri kita. Ya, jangan pernah segan untuk saling memaafkan, saling minta maaf, dan seterusnya. Itu penting. Maka saya selalu bilang, saya ingatkan, maka hal-hal positif ya lakukanlah. Ketemu, salaman, ya, hal yang sangat positif. Kenapa? Kata Rasulullah, kalau ketemu dua orang muslim, dia bersalaman, maka sampai sebelum dia tangannya berlepas dari tangannya, dosanya sudah hapus oleh Allah. Ya, jadi mesti itu. Dan terakhir, karena waktu Isya sudah habis, jadi yang terakhir, 3 zalim yang terakhir, kezaliman yang terakhir adalah kezaliman kepada diri sendiri. Ini juga harus kita hindari, ya, praktik zalim kepada diri sendiri. Apa modelnya? Zalim kepada diri sendiri itu adalah melakukan dosa dan maksiat. Maka akibatnya apa? Ya, kalau kita tidak segera tobat, maka tidak akan terampuni dosa-dosa itu. Maka Allah ingatkan, kalau kita berbuat salah, dosa, lakukan praktik dosa dan maksiat, itu adalah kezaliman kepada diri kita sendiri. Maka caranya, solusinya adalah segera taubat, segera minta ampun kepada Allah,
ya segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Orang-orang yang berbuat dosa, maksiat, kekejian, fahisyah itu dosa besar. Mungkin dia pernah zalim, pernah dia zina, pernah dia membunuh orang, pernah dia merampas. Itu dosa besar semua. Ya, maka solusinya apa? Segera taubat. Kembali kepada Allah, sadari itu dosa, minta ampun kepada Allah. Mungkin pernah dulu meninggalkan sholat, sering meninggalkan sholat, itu dosa semua. Ya, lalu apa? Taubat, berhenti lakukan dosa itu, kembali kepada Allah, maka insya Allah Allah akan berikan ampunannya. Ya. Dan kita hari ini selama kata Rasulullah, malam yughargir, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai tenggorokan. Ya, ma lam yughargir. Jadi mari, ada banyak dosa, ada banyak khilaf, jangan pernah berhenti kita untuk beristighfar. Kalau itu dosa buat untuk diri kita sendiri, tapi kalau orang lain ya kita saling memaafkan, saling minta maaf. Itu hal yang penting untuk kita lakukan. Kata Imam rahimahullah, mungkin ini dulu kaji kita tentang model kezaliman ini, yang mudah-mudahan di bulan ini jangan sampai kita lakukan, karena ini adalah bulan yang Allah muliakan, ya, dan bulan-bulan berikutnya juga. Semoga Allah jauhkan kita dari 3 bentuk kezaliman ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTuber ini oh no, YouTuber ini orangnya no. Tuh gue belum matiin, gue nggak tahu salah pencet lagi. Tim sukses makanya makan cabai bukan makan gorengan.